Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini, hari Kamis tanggal 6 Rajab 1445 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 18 Januari 2024, kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kajian kita pada pekan yang lalu. Pada pertemuan yang pertama, kita telah menjelaskan tentang garis besar isi daripada kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, yaitu tentang 3 pertanyaan kubur atau disebut dengan fitnatul qabr, yakni man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Diharapkan ketika kita mempelajari 3 landasan utama ini, maka kita bisa menjawab dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala 3 pertanyaan kubur tersebut. Dan siapa yang bisa menjawabnya, maka yang berikutnya akan lebih mudah, ya. Dan kemudian juga dijelaskan di dalam muqaddimah oleh Syekh tentang 4 kewajiban yang wajib kita pelajari, yaitu ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Ya, ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Ya. Syekh menjelaskan, ya, bahwa ilmu yang dimaksud, ya, adalah diantaranya mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian mengenal Nabi Muhammad SAW, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, ya. Dan juga dijelaskan oleh penulis, Syekh memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu dengan tujuan bertabaruk dengan nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tabaruk itu bahasa kitanya ngalap berkah, ya, ngalap berkah yang disyariatkan, ya. Bertabaruk dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla, yaitu di sini dengan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian juga dengan tujuan agar Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepada kita di dalam melaksanakan pekerjaan kita atau tugas kita, ya. Maka hendaknya seorang muslim memulai kegiatan-kegiatannya yang baik dengan Bismillahirrahmanirrahim, berharap keberkahan dari Allah dan juga berharap kemudahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. 4 perkara sebelum menyampaikan yang hendak disampaikan oleh Syekh, beliau juga tidak lupa senantiasa mendoakan, ya, senantiasa mendoakan. Beliau memulai dengan i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, ya. Ini sebuah kebiasaan para salafun salih, ya, saling mendoakan kebaikan di antara sesama muslim. Ketika bertemu, jangan lupa yang pertama kali kita ucapkan adalah Assalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum ini doa yang sangat luar biasa. Semoga keselamatan atas Anda. Ya. Pertama kali itu yang kita ucapkan. Setelah itu tanya kabar, kaifa hal, dan seterusnya. Ya. Tapi jangan lupa ucapkan salam ketika bertemu. Ya. Ini doa. Ya. Kemudian doa-doa lagi, barakallahu fi, Allah yahfadak, Allah yahdik, wahakala. Ya. Doa-doa yang luncur dari lisan seorang muslim untuk saudara muslim yang lainnya. Ketika seorang muslim mendoakan muslim lainnya, ya, malaikat mendoakan walaka bimithlin, dan engkau semoga mendapatkan seperti apa yang engkau doakan untuk saudaramu. Jadi saudara kita didoakan oleh kita doa kita didoakan oleh siapa? Malaikat. Ya subhanallah. Jadi keuntungannya lebih besar mana ya? Didoakan para malaikat. Doa para malaikat. Maka jangan bosan-bosan dan jangan pelit-pelit untuk kita melupakan saudara kita. Ya, para ulama kita itu kalau berbicara, kalau ketemu itu yang keluar dari lisan mereka itu doa terus. Barakallahu fi Allah yahfadhak. Semoga Allah menjagamu, semoga Allah memberkahimu dan seterusnya. Ya. Maka ini sebuah kebiasaan yang patut kita contoh. Ya, senantiasa mendoakan saudara kita. Ya. 4 perkara yang dimaksudkan oleh Syekh adalah ilmu, amal, berdakwah, dan sabar. Dan ini tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-'Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya. Demi masa atau demi waktu asar. Sesungguhnya manusia, seluruh manusia itu dalam keadaan sungguh benar-benar dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman atau sama dengan orang-orang yang berilmu. Karena keimanan itu muncul dari ilmu. Ya. Kemudian wa amilus shalihat, dan beramal saleh, ini adalah dari amal. Ya, wa tawassaw bil haqq, dan saling nasihati dalam kebenaran, dan inilah dakwah. Dan masing-masing kita bisa berdakwah. Ya, dakwah yang bisa dilakukan setiap muslim, yaitu memberikan nasihat ketika bertemu, memberikan nasihat atau share ilmu di media sosial. Ya, itu bisa kita lakukan oleh setiap muslim. Ada juga dakwah yang ranahnya adalah khusus para ulama, yaitu dakwah mengajarkan Islam secara mendetail dengan dalil-dalilnya. Maka ini ranahnya para ulama, ya, bukan ranahnya orang awam. Ya. Kemudian watawassaw bis sabr, dan saling nasihat dalam kesabaran. Ini adalah sabar. Di dalam menuntut ilmu butuh kesabaran. Di dalam mengamalkan ilmu butuh kesabaran. Dan di dalam mendakwakan ilmu butuh kesabaran. Ya. Maka semuanya harus dilakukan dengan kesabaran. Ya. Sekarang kita akan bahas, ya, perkara yang pertama yaitu ilmu. Perkara yang pertama yaitu al-ilmu. Ya. Ya'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, ya, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, annahu yajibu alaina ta'allumu 4 masail. Ya. Kita wajib belajar 4 hal. Yang pertama adalah ilmu. Beliau rahimahullah menyebutkan bahwa ilmu di sini mencakup 3 perkara. Ya. Al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Beliau menyebutkan ilmu di sini mencakup 3 hal. Ya. Yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Dengan dalil-dalilnya. Artinya pengetahuan 3 hal ini harus berlandaskan kepada dalil, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW atau Sunnah. Yang mana Al-Quran dan hadis Nabi SAW ini dipahami
oleh para sahabat sebagaimana mereka belajar kepada Rasulullah SAW. Ya. Dan ilmu ini, ikhwas sekalian, ilmu atau menuntut ilmu ini adalah ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat agung. Terlalu banyak dalil yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Sangat banyak sekali. Dan yang sering kita dengar, ya, saking pentingnya ilmu ini, Allah Azza wa Jalla mewajibkan kepada setiap muslim dan muslimah untuk mempelajarinya, untuk menuntutnya, ya, untuk hadir di dalamnya dalam mempelajari Islam secara global. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Ya. Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Dan juga sabda Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Ya. Siapa yang menempuh di dunia ini jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka dengannya Allah Azza wa Jalla akan mudahkan jalannya menuju surga. Kata para ulama, kenapa demikian? Kenapa orang yang menuntut ilmu di dunia ini Allah akan mudahkan jalannya menuju surga? Sedangkan surga ini merupakan cita-cita tertinggi seorang mukmin, seorang muslim, seorang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, untuk mendapatkan surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ketika kita hidup di dunia ini, ketika dimudahkan urusan kita, alangkah bahagianya kita, alangkah senangnya kita di dunia ketika dimudahkan urusan kita oleh saudara kita. Kita senang. Bagaimana lagi kalau kemudian dimudahkan, ya, kepada kita jalan menuju surga yang merupakan cita-cita setiap orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan hari akhir. Ya. Maka tidak ada jalan yang bisa memudahkan untuk kita menuju surga Allah Tabaraka wa Ta'ala kecuali dengan menuntut ilmu. Kemudian kita mengamalkannya, ya. Kemudian kita mendakwahkannya, dan kemudian kita bersabar di atasnya, ya. Maka insya Allah kita akan keluar dari kumpulan orang-orang yang merugi, ya. Kumpulan orang-orang yang merugi sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Asr. Ya. Maka tatkala kita belajar, tatkala kita hadir di majelis ilmu, tatkala kita menuntut ilmu, maka hadirkan kesadaran, hadirkan perasaan bahwasanya kita sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana ketika kita sedang sholat, sebagaimana ketika kita sedang berpuasa, sebagaimana ketika kita sedang bersedekah, ya, dan seterusnya dari ibadah-ibadah. Apalagi sekarang kita berada di bulan Rajab. Di bulan Rajab, salah satu bulan haram, salah satu bulan yang mulia, di mana Allah Azza wa Jalla melipat gandakan pahala amal kebaikan. Tapi ingat juga bahwasanya di bulan haram ini, ya, Allah Azza wa Jalla juga akan melipatkan dosa dari sebuah maksiat, ya, akan melipatkan dosa. Di bulan-bulan yang lain dosa tidak dilipat gandakan, ya, satu dosa ya satu keburukan, satu balasan gitu, dicatat satu apa? Satu keburukan saja, tidak dilipat gandakan, tidak seperti halnya kebaikan, ya. Tapi di bulan haram, di bulan yang mulia ini, dosa pun dilipat gandakan, ya. Ini sebuah peringatan bagi kita agar kita lebih berhati-hati lagi, agar lebih bersemangat lagi untuk menghindari perbuatan-perbuatan dosa, khususnya di bulan haram ini, di bulan Rajab. Ya. Ikhwafillah azani Allah wa iyyakum. Setiap orang yang menuntut ilmu, ya, sejatinya dia mencari sesuatu yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Karena ilmu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sedang mencari cinta Allah Azza wa Jalla, ya, sedang menggapai sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla menggandengkan persaksian orang-orang yang berilmu dengan persaksian Allah Azza wa Jalla tentang keesaannya. Di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist." Allah Azza wa Jalla mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia. Wal malaikatu, dan juga para malaikat bersaksi tentang hal ini. Wa ulul ilm, dan juga orang-orang yang diberikan ilmu juga bersaksi tentang keesaan Allah Azza wa Jalla. Ini merupakan dalil atau merupakan indikasi bahwasanya orang yang diberikan ilmu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah gandingkan persaksian mereka dengan persaksiannya, yaitu persaksian yang paling agung, yaitu tauhid, ya, keesaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karenanya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meminta kepada Allah Azza wa Jalla tambahan kecuali tambahan ilmu. Ya. Kecuali tambahan ilmu. Ya. Seperti yang saya ketahui, ya, tidak ada doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilman. Ini yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan katakanlah wahai Muhammad, Rabbi zidni ilman, ya Rabb, ya, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya ikhwas sekalian, ilmu ini akan menjadi kunci kebahagiaan seorang hamba di dunia ini, apapun kondisi dia. Kalau seandainya dia ditakdirkan menjadi fakir, ditakdirkan menjadi miskin, dia tetap akan bahagia. Kenapa? Karena ilmu. Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya qanaah yang luar biasa. Dia senantiasa melihat kepada yang lebih bawah, lebih rendah dan urusan dunia, sehingga senantiasa dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah akan langgengkan nikmat atas dirinya. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Pun demikian, kalau seandainya Allah takdirkan dia menjadi orang kaya, dia pun akan bahagia dengan ilmu yang dia miliki. Ilmu hartanya digunakan untuk masalah kaum muslimin. Ya. Hartanya dia pegang di tangannya, bukan di hatinya. Ya. Dia tidak menjadi orang yang sombong karena hartanya. Karena sombong itu umumnya penyakitnya siapa, Pak? Penyakitnya orang kaya. Umumnya penyakitnya orang kaya. Tapi kalau orang kaya ini memiliki modal ilmu, dia tahu bahwasanya harta yang diberikan kepada itu semata-mata kemudahan dari Allah, semata-mata pemberian dari Allah, dan harta itu memiliki hak yang harus dikeluarkan. Makanya orang yang paling tinggi derajatnya, ya, adalah orang yang diberikan harta dan ilmu. Harta dan ilmu. Kemudian dia gunakan hartanya, ya, pada perkara-perkara, ya, takwa. Dia mengetahui hak Allah padanya. Dia gunakan untuk silaturahim, menyambung tali persaudaraan dan seterusnya, sehingga bermanfaat. Itu semua dengan apa? Ilmu. Maka kalau kita meminta tambahan kepada Allah Azza wa Jalla ilmu, maka insya Allah kehidupan dunia kita akan bahagia, terlebih-lebih kehidupan akhirat. Kalau harta kita minta keberkahan. Kalau harta kita minta apa? Keberkahan. Kemudian meminta kecukupan, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak.
Ya Allah, berikanlah kecukupan kepadaku, atau cukupkanlah aku dengan hal-hal yang halal dari perkara-perkara yang haram. Itu dicukupkan. Mau ini cukup, mau itu cukup. Itu yang diminta. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adapun tambahan maka ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Ini menunjukkan keutamaan ilmu yang luar biasa. Ya. Oleh karenanya Ibnu Mubarak rahimahullah mengatakan, "Wala a'lamu ba'da an-nubuwwati darajatan afdal min bathil ilm. Wala a'lamu ba'da an-nubuwwati darajatan afdal min bathil ilm." Saya tidak mengetahui ada satu perkara yang lebih baik kedudukannya setelah kenabian. Saya tidak mengetahui ada satu perkara yang lebih baik kedudukannya setelah kenabian, ya, daripada menyebarkan ilmu. Ketika kita mendapatkan ilmu, ya, kita pun mendakwakannya, kita sebarkan, kita sampaikan kepada saudara kita, ya, kita sampaikan kepada istri kita, kita sampaikan kepada anak kita, kita sampaikan kepada teman-teman kita. Bathul ilm ini adalah derajat yang mulia, derajat yang tinggi setelah derajat kenabian. Bagaimana seorang bisa bathul ilm atau nasrul ilm, menyebarkan ilmu, kalau seandainya dia tidak memiliki ilmu? Ya. Bagaimana dia akan mendapatkan keutamaan yang besar ini kalau seandainya dia tidak mau menuntut ilmu? Dia tidak mau hadir di majelis ilmu, malas menuntut ilmu. Bagaimana dia akan mendapatkan keutamaan ini? Tapi ikhwafillah azza wa jalla, ilmu apa yang dimaksud? Ada ilmu. Ya, sebelum menjawab pertanyaan ini, maka kita jelaskan terlebih dahulu pembagian ilmu. Ilmu secara garis besar dibagi menjadi dua. Ya, ada ilmu dunia, ada ilmu syariat atau ilmu agama. Ini secara garis besar ilmu dibagi menjadi dua, ada ilmu dunia, ada ilmu agama atau ilmu syariat. Ilmu dunia ini dibagi menjadi tiga. Ada ilmu yang hukumnya fardu ain dan kifayah. Ada ilmu yang hukumnya mubah, ada ilmu yang hukumnya mubah, dan yang ketiga ada ilmu yang hukumnya haram. Ini ilmu dunia. Ya, jadi dari sisi hukumnya ilmu dunia itu dibagi menjadi tiga. Ada ilmu fardu ain dan kifayah, ilmu mubah yang hukumnya mubah, dan ilmu yang hukumnya apa? Haram. Ilmu yang hukumnya fardu ain atau fardu kifayah, ya, apa itu? Ya. Di antara ilmu yang hukumnya fardu ain atau fardu kifayah adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan maslahat orang banyak. Misalnya ilmu tentang kedokteran, ilmu tentang persenjataan, ilmu tentang teknologi, ya, dan yang lainnya. Jika penguasa atau pemimpin menunjuk seseorang, ya, untuk mempelajari salah satu jenis dari ilmu ini, ya, dan tidak ada yang pelajarinya, ya, ketika itu mungkin sebuah negara butuh kepada ilmu kedokteran, tidak ada yang belajar dokter, kemudian penguasa menyuruh atau meminta kepada beberapa orang untuk belajar ilmu kedokteran, maka ketika itu hukumnya menjadi fardu ain bagi orang-orang tersebut, ya, fardu ain. Atau mempelajari ilmu persenjataan, atau mempelajari ilmu politik yang maslahatnya kembali kepada umat, ya. Namun ketika ilmu ini sudah banyak dipelajari oleh kaum muslimin, misalnya ilmu kedokteran sudah banyak yang mempelajarinya, maka untuk sebagian yang lainnya hukumnya menjadi fardu kifayah, ya, menjadi fardu kifayah. Kemudian yang kedua, ada ilmu dunia yang hukumnya mubah, ya, yaitu ilmu-ilmu dunia yang bermanfaat, ya, misalnya ilmu tentang tata boga, ya,
ilmu keterampilan menjahit, ya, atau yang lainnya, yang jika dia pelajari itu akan bermanfaat untuk dirinya dan juga orang lain. Ya, ini hukumnya mubah. Dan yang ketiga, ilmu dunia hukumnya haram. Seperti apa? Ilmu mempelajari ilmu judi misalnya. Ya, ilmu judi. Bagaimana cara masang togel misalnya kan? Ya, dulu ya togel itu. Kalau sekarang sudah judi slot, sudah semakin mudah ya zamannya. Sambil tiduran di kamar, nggak tahu dia sedang berjudi. Atau bahkan dia sedang rapat pun dia berjudi juga. Ya, nggak ketahuan. Ya, sepertinya dia sedang membaca laptop atau tablet ya. Ternyata sedang berjudi. Ya, jadi semakin sama kelihatannya. Kalau dulu orang judi itu kelihatan. Ya, kalau ada tontonan layar tancap atau video itu kan, yang di bawah pohon bambu, ya itu muter aja ya. Ya, itu zaman kita waktu kecil dulu ya. Ya, ketahuan itu kelihatan itu sedang berjudi gitu. Ya. Kalau sekarang nggak kelihatan. Ya, semoga nanti ke depannya pemerintah kita memiliki kebijakan yang bagus tentang judi ini karena penyakit umat ini. Penyakit umat yang luar biasa. Ya. Orang-orang di sinilah pentingnya teknologi. Perlu sebagian orang yang memahami teknologi untuk meminimalisir perjudian online ini atau slot ini, ya. agar setiap orang bisa tidak dengan mudah untuk mengakses. Ya. Ini butuh kepada ilmu teknologi. Ya. Semua kedepannya seperti itu ya. Kemudian juga ilmu meramal misalnya. Ilmu apa? Meramal, ilmu sihir, ya. Ilmu perdukunan. Ini ilmu dunia yang hukumnya haram. Ya. Kemudian yang kedua ilmu syariat atau ilmu agama. Ya. Ilmu agama. Ya. Ilmu agama ini dibagi menjadi 3. Ya. Dari sisi hukum ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah atau mustahab. Jadi tidak ada yang haram. Ada yang apa? Fardu ain, fardu kifayah, dan sunnah atau mustahab. Ya. Apa yang fardu ain ini? Yaitu ilmu yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Ilmu yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Apa itu? Semua ilmu yang harus diketahui oleh seorang hamba atau seorang muslim untuk menjalankan aktivitas keagamaannya, untuk menegakkan agamanya. Ya. Semua ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim yang dengannya dia bisa menegakkan agamanya atau bisa menjalankan aktivitas keagamaannya. Ya, ini fardu ain. Al-Imam Ahmad berkata, "Wa yajibu an yatluba min al-ilmi ma yaqumu bihi dinuh." Wa yajibu an yatluba min al-ilmi ma yaqumu bihi dinuh. Ya. Seorang muslim wajib baginya untuk mempelajari ilmu yang dengannya dia bisa menegakkan agamanya. Yang dengannya dia bisa menegakkan agamanya. Kemudian dikatakan kepada beliau, "Fakulul ilmi yaqumu bihi dinu." Setiap agama, setiap ilmu itu bisa menegakkan agama seseorang. Lalu ilmu yang mana yang dimaksud? Ya. Kata beliau, "Al-fardu alladhi yajibu alaihi fi nafsihi la budda min talabihi." Ya. Kewajiban yang wajib dirinya untuk melakukannya, maka ia harus menuntut ilmunya. Jadi ketika seorang memiliki sebuah kewajiban yang harus dia lakukan, maka dia harus mengetahui ilmunya. Yang paling utama adalah ketika seorang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah dia harus belajar bagaimana tata cara sholat. Dia harus belajar itu. Ya. Karena ini rukun yang kedua, rukun Islam yang kedua. Dia harus belajar bagaimana caranya sholat. Kemudian, ya,
bagaimana dia berpuasa. Ya. Makanya Imam Ahmad mengatakan, tadi Imam Ahmad menjawab seperti itu. Ya. Kemudian dikatakan pada beliau, mislu ayyi syai', apa contohnya? Seperti apa? Ilmu yang seperti apa? Kata beliau, alladzi la yas'uhu jahluh, ya salatuhu wa siyamuh, yaitu ilmu yang tidak boleh ia tidak tahu. Sebuah ilmu yang dia tidak boleh tidak tahu, dia harus tahu. Seperti misalnya ilmu tentang salatnya dan puasanya. Ya. Contoh lain, ilmu yang fardu ain, adalah ilmu-ilmu dasar akidah. Ilmu dasar-dasar akidah, mempelajari rukun iman, mempelajari rukun Islam, mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agamanya Islam. Semuanya dengan dalil-dalil. Ya. Kemudian sholat, kemudian tata cara berwudu. Ya. Ketika dia ingin berhaji, maka pelajari bagaimana haji. Ya. Bagaimana haji yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika dia akan umroh atau ingin umroh, ya. Bisa jadi ada sebagian kaum muslimin dia tidak mengetahui bagaimana umroh. Ya. Tapi ketika dia akan umroh atau menjelang umroh, dia harus belajar. Ya. Nah, ini sesuatu yang bisa saja terjadi satu tahun sekali dalam seumur hidup, atau haji misalnya. Maka dia harus pelajari ilmunya, ya, agar jangan sampai ibadahnya di sana sia-sia. Ya. Harus belajar. Ketika dia mau berdagang misalnya, dia harus tahu ilmu dagang agar jangan sampai terjatuh dalam riba. Berapa banyak jual beli atau perdagangan di zaman ini yang terjatuh dalam riba. Sedangkan riba ini adalah dosa besar. Ya. Dan begitu seterusnya. Ketika orang hendak menikah, maka pelajari ilmu tentang menikah. Apa kewajibannya, apa hak istrinya, dan bagaimana ketika dia seandainya suatu saat terjadi perceraian, bagaimana hukumnya, bagaimana caranya untuk menjatuhkan talak dan seterusnya. Itu harus dipelajari sehingga tidak salah, sehingga tidak terburu-buru dalam menjatuhkan talak, bolak-balik. Ya. Nah, ini terjadi dalam masyarakat karena tidak ada ilmu. Kita harus belajar itu. Ya. Oleh karenanya, semua hal yang hendak kita kerjakan, semua hal yang hendak kita kerjakan itu semua harus dibangun di atas ilmu. Ya. Makanya Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Dan ini dijadikan oleh Syekh sebagai hujjah atau sebagai penguat dalil tentang perkara ilmu ini sebagai hal yang pertama. Kemudian yang kedua, ilmu yang hukumnya fardu kifayah atau ilmu agama yang hukumnya fardu kifayah. Apa contohnya? Apa itu ilmu yang hukumnya fardu kifayah? Yaitu ilmu-ilmu tertentu yang harus diketahui oleh sebagian orang. Ya, ilmu-ilmu tertentu yang harus diketahui oleh sebagian orang. Ya, misalnya ilmu tentang usul fikih, ilmu tentang usul tafsir, ilmu tentang mustalah hadis atau ilmu hadis, ilmu tentang tafsir, dan termasuk juga ilmu tentang bahasa Arab, mempelajari bahasa Arab. Ya. Maka ini hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Kecuali bagi mereka, kaum muslimin yang memiliki kewajiban berfatwa, yaitu para ulama. Para ulama yang senantiasa memberikan fatwa, yang menjawab pertanyaan-pertanyaan umat, ini wajib mempelajari ilmu-ilmu ini. Jika tidak mempelajari ilmu ini, maka jangan masuk dalam ranah fatwa atau memberikan fatwa atau menjawab pertanyaan-pertanyaan. Karena
di zaman ini kita menyaksikan ya, di antara fitnah akhir zaman adalah banyaknya orang-orang yang ya belum masuk mempelajari ilmu-ilmu yang detail ini atau ilmu-ilmu yang berat ini, tapi kemudian dia berani untuk berfatwa, berani untuk naik mimbar, berani untuk berceramah. Ya, padahal dia belum masuk dalam mempelajari ilmu-ilmu ini. Ya. Ilmu yang berat itu ilmu yang mendetail, yang wajib dipelajari oleh orang yang masuk dalam ranah fatwa ini. Ya. Kemudian yang ketiga itu ilmu sunnah atau ilmu agama yang hukumnya sunnah atau mustahab. Ya. Itu ilmu-ilmu yang tidak wajib bagi seorang, maka boleh untuk mempelajarinya atau disunahkan, dianjurkan untuk mempelajarinya. Ya, contohnya apa? Contohnya ya, seorang yang bukan mufti atau seorang yang bukan tugasnya memberikan fatwa, ya, dia ingin mempelajari ilmu ushul fiqh, dia ingin mempelajari ilmu mustalah hadis, dia mempelajari ilmu tafsir dan seterusnya. Maka ini sunnah atau mustahab. Ya. Misalnya kita orang awam, ya, para penuntut ilmu ingin mempelajari usul tafsir, ingin mempelajari mustalah hadis, bahasa Arab, maka ini sunnah atau mustahab. Lalu apa yang maksud atau ilmu apa yang maksud di dalam dari yang ada dari Al-Quran maupun Sunnah? Kita katakan bahwa perihal dari yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu baik dalam Al-Quran maupun Sunnah, maka yang dimaksud adalah ilmu agama, ilmu syariat. Ya. Dari yang berbicara tentang ilmu, maka maksudnya adalah tentang keutamaan ilmu agama atau ilmu syariat. Ya. Kenapa demikian? Karena para nabi tidaklah mewariskan kepada kita kecuali ilmu agama. Sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis, innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrathul ilma faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak meninggalkan atau tidak mewariskan dinar, tidak pula dirham. Mereka hanya mewariskan ilmu, itu ilmu agama. Ilmu agama. Nah, ilmu inilah yang menjadikan seorang hamba itu bertakwa dan semakin mendekatkan dia kepada Allah Taala. Di sini intinya, di sini intinya kita duduk di majelis ilmu, belajar, menuntut ilmu. Tujuannya adalah agar kita semakin bertakwa kepada Allah Taala dan semakin dekat kepadanya, dan semakin takut kepadanya, semakin takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini merupakan intisari daripada ilmu. Intisari daripada ilmu adalah takut kepada Allah. Karena kalau seorang sudah takut kepada Allah, baik dalam keramaian ataupun sendirian, dia akan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Taala. Ya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, al-ilmu khasyatullah. Al-ilmu khasyatullah. Intisari daripada ilmu adalah takut kepada Allah Azza wa Jalla. Misalnya kita mendengar satu ayat, kita mendengar satu ilmu, kemudian ilmu itu membuat kita takut kepada Allah Azza wa Jalla, berarti kita sudah mendapatkan faedah daripada belajar. Tapi kalau kita mendengarkan ilmu kemudian setelah itu kita tidak semakin bertambah rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla, maka ilmunya tidak bermanfaat. Ya. Merasa selalu diawasi oleh Allah Taala. Tapi bukan berarti ya
Seorang yang saleh atau seorang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala bukan berarti dia tidak pernah terjatuh dalam dosa. Mesti dia akan terjatuh dalam dosa. Ya. Dia pasti akan terjatuh dalam dosa. Tapi orang yang seperti ini, orang yang bertakwa, orang yang memahami, orang yang paham, orang yang berilmu, ketika dia terjatuh dalam dosa, apa yang dilakukan? Beristighfar. Beristighfar dan bertobat kepada Allah, dan kemudian dia iringi dengan amal saleh. Yang mana amal saleh ini kemudian akan menghapuskan dosa yang telah dia lakukan. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, "Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Ya. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Ya. Dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, maka dia akan menghapuskan. Dan bergaulah manusia dengan akhlak yang baik. Sebuah keniscayaan manusia itu senantiasa berbuat salah dan dosa siang dan malam. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wa an aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum." Ya, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa terjatuh dalam kesalahan, terjatuh dalam dosa. Kapan? Bil-laili wan-nahar, setiap malam dan siang. Ya. Dan saya adalah Zat yang Maha mengampuni semua dosa, maka mohon ampunlah kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Subhanallah. Dan taubat merupakan salah satu dari ibadah yang agung. Ya. Dan akan semakin membuat seorang hamba itu rendah. Ya, merasa rendah, merasa hina di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan dia pun akan merendah di hadapan manusia. Kenapa? Karena dia adalah manusia senantiasa membawa kemana-mana dosa, merasa senantiasa berbuat dosa. Apa yang mau dibanggakan di hadapan manusia? Kalaulah bukan karena dosa itu tidak memiliki bau, ya. Kalau seandainya dosa itu memiliki apa? Bau, ya, mungkin tidak ada yang mau kita berdekatan, saling berdekatan. Tapi Allah Azza wa Jalla yang menutup aib kita, maka jangan umbar aib itu. Jangan bangga ceritakan dosa. Ya, Allah sudah menutup dosa kita, aib kita, maka tutup. Cukup antara diri Anda dengan Allah Azza wa Jalla. Dosa itu. Ya. Tapi bukan berarti kemudian kita juga bermudah-mudahan ketika kita berkhalwat, kemudian nggak ada yang melihat. Bukan, itu berarti belum khasyah. Ya. Al-ilmu khasyatullah. Intisari ilmu adalah takut kepada Allah. Walaupun hanya hafal beberapa surat dari Al-Quran, walaupun hanya beberapa hafal dari hadis Nabi SAW, tapi dia sudah takut kepada Allah, maka hakikatnya dia sudah memiliki ilmu yang bermanfaat. Sebaliknya, sebanyak apapun hafalannya, ya, tapi hanya sebatas hafalan saja, tidak ada rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, maka ilmunya tidak bermanfaat. Makanya di antara doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita, doa apa? Ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang thayyib. Dari sini, rezeki yang thayyib, rezeki yang baik, ya, rezeki yang berkah, ya. Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Karena hakikatnya kita tidak pernah mengetahui dengan ilmu pasti apakah amal yang dilakukan diterima oleh Allah Azza wa Jalla atau tidak. Tapi kita berusaha untuk memenuhi syarat diterimanya apa? Amal. Itu apa, Pak? Ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya, direct Rasulullah. Pak, direct Rasulullah. Ittiba, sanas direct kiai, ya, bukan direct kiai. Ya. Ada tulisan direct kiai Mawon.
salah. Ya, yang benar apa? Derek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah setiap kiai bisa salah, ustaz bisa salah, tapi Rasulullah tidak. Beliau maksum, ya, beliau maksum. Maka yang kita ikuti adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya di dalam Al-Quran Allah memuji para ulama. Mereka lah yang betul-betul menghadirkan khasyah kepada Allah Azza wa Jalla. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Azza wa Jalla hanyalah para ulama. Itu orang-orang yang diberikan ilmu. Bagaimana kita mendapatkan ilmu? Dengan kita belajar. Ya, dengan kita belajar. Sampai kapan kita belajar? Sampai mati. Ya, bagaimana perkataan Imam Ahmad? Ya, sampai kapan kau belajar wahai imam? Kata beliau, minal mahdarah ilal maqbarah. Dari tinta ini aku tulis, dari aku menulis dengan tinta ini sampai aku masuk liang kubur. Kalau belajar formal, iya, paling tinggi ya sudah S3, doktor, selesai. Tapi bukan itu, ya, bukan itu. Ya, terus kita belajar, menuntut ilmu, hadir di kajian, hadir di majelis ilmu. Ya, hendaknya kita memiliki sebuah rutinitas kajian yang kita ikuti terus. Ya, sampai kapan? Sampai kita mati. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita ya taufik dan hidayah untuk bisa istiqomah di atas ilmu. Ya. Maka dengan demikian, ya, dengan penjelasan ini semua bukan berarti ya Islam ya mengesampingkan ilmu dunia. Dan setelah dan masih lanjut atau cukup? Lanjut juga ya. Ini ada sedikit. Dan kita ada terlebih dahulu, setelah itu lanjut ya. Sallallahu